Kita mandi, kita gosok-gosok badan kita. Kenapa? Karena ada daki. Makanya kita dipanggil tai-tai ini, Bapak. Lalu apa yang kita sombongkan? Manusia yang sombong di muka bumi ini karena dia masih berada di atas tanah. Maka kita yang beriman kepada Allah jauhi sifat sombong, karena suatu hari nanti habis kesempatan hidup kita di dunia, kita akan masuk ke dalam tanah, dihimpit oleh tanah, dimakan oleh binatang-binatang tanah. Boleh jadi binatang-binatang tanah itu memakan dulu kulit kita. Kulit sudah terkelupas habis, maka binatang-binatang tanah, rayap, cacing, ulat itu kembali memangsa daging kita. Sudah daging terkelupas habis, sumsum pun gak ditinggalkan. Yang tinggal dan tersisa dari diri manusia yang sombong tersebut hanyalah tulang belulang. Lalu ketika manusia tinggal tulang belulang, dihimpit oleh tanah, apa yang dia sombongkan dalam kehidupan ini? Mana hartanya yang banyak dulu? Bukankah hakikat harta itu adalah untuk menjadikan dirinya dekat dengan Allah? Karena banyak orang yang mereka tidak memiliki harta, mereka hanya beribadah, bisa sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir. Padahal orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, ini sebenarnya fungsinya ketika ia tidak bisa melakukan ibadah seperti orang yang tidak punya harta, hartanya itulah yang bisa menggiringnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan yang saya muliakan tentunya bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, para tuan-tuan guru, para ustadz, ustazah, muallim, muallimah, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita, Pak Bu, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan tentunya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena memang itulah kalimat yang pantas keluar dari mulut kita, dari lisan kita, atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini, terutama nikmat iman dan Islam. Karena tanpa nikmat iman dan Islam itu akan berat dan sulit bagi kita untuk melangkahkan kaki kita melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Babu Salam yang kita cintai ini. Betul nggak Pak? Karena nikmat iman dan Islam itu pula lah. Dan tentunya orang-orang beriman dan tak beriman berbeda pula cara bersyukurnya kepada Allah. Orang yang beriman akan senantiasa mensyukuri nikmat Allah sekecil apapun. Dan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu merasa bahagia walaupun nikmat itu kecil yang Allah berikan kepadanya. Dan ia pahami bahwa terkadang apa yang dia suka belum tentu Allah suka. Tapi apa yang ia dapatkan hari ini, inilah yang terbaik
bagi kita, bagi orang-orang yang beriman itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibarat contoh, Pak, ada di sebuah negeri di bawah kerajaan, yang mana di bawah kerajaan tersebut hidup rakyatnya dengan bahagia. Bahan pangan melimpah ruah. Rakyat makmur sejahtera. Maka saat itu raja memanggil seluruh rakyatnya, lalu menyampaikan bahwa karena saking makmurnya, Pak Bu, wahai rakyatku, mulai hari ini silahkan apa yang kalian mau ambil. Buah-buahan yang melimpah ruah itu ambil. Silahkan kalian makan dengan sepuas-puasnya. Tapi ingat, kata raja, jangan lagi ada yang berjualan di sini. Jangan sampai menjual makanan-makanan, buah-buahan di sini lagi. Saking makmurnya daerah tersebut, Pak Bu. Akhirnya berjalan waktu 1 hari, 2 hari, tak ada yang jualan. Karena apa? Kata raja, sudah diberlakukan mulai hari ini, barang siapa yang ketahuan dan tertangkap menjual buah-buahan atau makanan, maka apa yang dijualnya akan digosokkan ke badannya. Wah, jadi 1 hari, 2 hari aman, Pak Bu, nggak ada yang jualan. Masuklah hari berikutnya, tukang salak jualan, Pak Bu. Tukang salak jualan, bawanya 2 karung salaknya. Ketangkap sama prajurit istana. Dibawalah ke istana, lalu dipertemukan dengan raja, minta ampun tukang salak ini. Wahai raja, kata, kalau aku tahu di sini dilarang, apa yang kujual digosokkan ke badan penjual itu, nggak mau aku jualan di sini, raja. Mohon ampun, raja. Raja berpikir kalau ini dilepaskan nggak ada efek jera kan gitu. Akhirnya eksekusi Algojo. Dieksekusi lah, Pak. Digosokkan salak itu ke badan penjualnya. Bapak bayangkanlah betapa sakitnya salak itu digosokkan ke badan tuh kan. Sampai 2 karung. Menjerit-jerit tukang salak itu. Aduh, tolong, ampun, semua disebutkannya. Akhirnya tinggal berapa biji lagi dari 2 karung itu. Tukang salak ini nggak lagi menjerit-jerit. Malah jeritannya lebih enak didengar. Alhamdulillah, ada rasa syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terkejut Algojo. Heran raja. Bingung orang-orang rakyat-rakyatnya melihat. Ternyata kenapa tukang salak itu bahagia? Ternyata ditengoknya tukang durian ketangkap. Jadi Bapak bayangkan kayak mana tuh durian kalau digosokkan ke badan. Waduh, sakitnya luar biasa. Jadi apa, Pak, maksudnya? Artinya apa yang kita dapatkan hari ini, inilah yang terbaik buat kita. Buruk yang menimpa kita, mungkin ada orang yang lebih buruk lagi dari kita mendapatkan ujian tersebut. Jadi Bapak Ibu syukuri apa yang ada. Kemudian Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berselawat keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan terus senantiasa bersalawat mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Babu Salam yang konsisten atau istiqomah berselawat setiap harinya berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin besar peluang kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu, dengan catatan pula kita tentunya senantiasa melestarikan sunnah dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkanlah bagi kita kelak syafaat dari baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, para tuan-tuan guru, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi subuh ini adalah pagi yang tidak saya sangka-sangka sebenarnya. Karena memang tak ada jadwal. Tapi malam tadi
habis tarawih ditelepon Ustadz Wahyu, terkejut awak. Apa hal Ustadz Wahyu nelpon kan gitu. Rupanya beliau berhalangan hadir. Beliau ada i'tikaf di tempat yang lain, i'tikaf di tempat yang lain sehingga tidak bisa hadir di masjid kita ini. Itu pun karena menggantikan Ustadz Wahyunya nih, awak bisa masuk di Masjid Babu Salam ini. Kenapa? Kalau kita lihat saya salah satu bagian dari 62.000,3 subscriber dari FKSMM ini. Karena saya lihat di masjid ini, terkadang saya ada rasa bangga bisa hadir di masjid kita ini, tapi pun gugup juga, gemetar juga. Kenapa? Karena yang hadir-hadir ini bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah orang-orang yang ngaji, setiap hari ngaji nih. Alhamdulillah kan. Setiap minggu sebelum Ramadan ngaji, kalau kita lihat di channel itu. Bahkan belakangan ini di malam-malam Ramadan adik saya di malam ke-14 masuk, Syahrial. Itu adik saya paling kecil tuh Pak. Kami 4 bersaudara, saya paling besar, dia paling kecil. Memang agak-agak mirip ya kan gitu sih. Cuman dia putih awak hitam kan gitu kan. Baru belakangan ini juga kita lihat kawan saya, saudara kita Ustadz Kondang juga, Ustadz Budi Kurniawan sudah sering tampil di sini kan. Hampir sering dia di Babu Salam nih. Belum lagi Ustadz Fuad Akbar, satu tim zikir kami. Kami punya tim zikir namanya tim zikir, majelis zikir Mutma'innah. Nah, bersama yang tadi malam Ramadan tadi Ustadz Ahmad Hamdan Siregar SPDI, satu tim kami sama Syahrial, empat orang lah dari 7 dalam satu tim majelis zikir itu ada di Masjid Babu Salam ini. Alhamdulillah. Maka Bapak Ibu pada malam yang pada subuh pagi hari ini mudah-mudahan pertemuan majelis ta'lim kita ini kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan tercurahkanlah ampunan, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kayak saya kaji pagi ini yang ringan-ringan saja agar mudah dipahami. Sembari ini kan momen Ramadan. Momen di mana kalau kita lihat sejarah bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkannya Al-Qur'an. Mana dalilnya? Kalau kita lihat di satu kitab namanya Kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum karya Syekh Al-Imam Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam kitab tersebut kalau kita lihat Al-Quran itu kapan diturunkan ada begitu banyak perbedaan pendapat. Tapi mayoritas jumhur ulama menyebutkan bahwa 17 Ramadan sudah kita lalui. Namun dalil yang kuat kita sama paham ayatnya karena setiap malam tarawih selesai tarawih itu dibacakan oleh Bilal kan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Bulan yang mana diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelasan mengenai petunjuk itu untuk membedakan antara mana yang hak, yang benar, dan yang batil. Jadi Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bukan saja bagi kita umat Islam, tapi seluruh manusia yang berada di muka bumi ini. Namun, yang ingin saya bahas hari ini adalah syar'u man qablana, syariat umat terdahulu. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Quran, Pak Bu, ada syariat-syariat umat terdahulu di dalam Al-Quran. Tapi terkadang kita kalau nggak paham tafsirnya, tidak paham artinya, kita nggak tahu ini bisa dipakai nggak buat syariat Islam. Tapi tercantum di dalam Al-Quran. Atau kita lihat ini syariat Islam, tapi apakah masih berlaku? Apa berlaku untuk umat terdahulu kan gitu?
Tidak ada penjelasan ini buat Yahudi, ini buat Nasrani. Tidak banyak yang sedetail mungkin kan. Tapi ada satu ayat, surah Al-An'am ayat 146, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzi Yahuda haramna kulladzi dzufur. Untuk orang-orang Yahudi itu kata Allah, diharamkan bagi mereka hewan-hewan yang berkuku. Wa minal baqari wal ghanami harramina alaihim suhumahuma. Dan buat orang-orang Yahudi itu diharamkan gaji, sapi dan domba. Ibu tahu gaji itu, Pak Bu? Gaji itu lemak, ya kan? Lemak. Kalau kita makan bakso dan juga kita mungkin pengusaha bakso, itu untuk campuran kuah bakso itu dimasukkan lemak. Nanti kalau kita beli bakso, nanti dipotong-potong itulah lemak itu untuk campuran bakso kita kalau kita beli kan gitu, Pak. Itu lemak yang enak itu haram. Buat siapa? Orang Yahudi. Buat kita halal. Nah, ayat ini jelas menunjukkan bahwa ini khusus untuk orang Yahudi. Namun ada ayat-ayat yang tak dijelaskan ini buat siapa? Apakah masih berlaku buat kita? Contoh, Pak, kita ke Nabi Adam dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, lalu Allah memerintahkan para malaikat dan iblis, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk bersujud kepada Adam, malaikat bersujud, iblis menolak. Kan gitu. Kalau kita pikir-pikir secara akal logika kita, Pak, kita akan berkata luar biasa tauhid iblis itu. Kenapa? Karena sujud itu hanya kepada Khalik, sang pencipta. Kan gitu kan? Kalau bahasa logika kita. Luar biasa tauhid iblis itu. Malah kalau kita pikir yang salah itu malaikat. Yang benar iblis. Tapi apakah itu berlaku buat Nabi Adam? Itu syariatnya Nabi Adam. Boleh sujud kepada makhluk walaupun dalam bentuk penghormatan. Nah, syariat Islam boleh enggak manusia sujud dengan manusia? Boleh, Pak? Enggak boleh. Dan itu sujud dengan makhluk boleh berlaku pada syariat Nabi Adam. Apakah ada lagi sebelum Nabi Muhammad manusia sujud dengan manusia? Ada. Siapa itu? Yakub, istrinya, anak-anaknya sujud kepada Yusuf alaihi salam. Ketika itu Yusuf menjadi raja Mesir. Itu syariatnya berlaku buat Nabi Yusuf, orang-orang terdahulu. Buat kita yang nggak boleh. Lau kunta amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandainya, kata Rasulullah, manusia itu boleh bersujud dengan manusia, maka akan kuperintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Itulah makanya haram dalam syariat itu, syariat Islam kita ini, sujud makhluk dengan makhluk, manusia dengan manusia. Beda kan, Pak? Lalu kita masih Nabi Adam ini, Pak Bu. Ketika Nabi Adam menikah dengan Hawa, kira-kira siapa tuan kadinya, Pak? Siapa walinya? Allah. Lalu kalau kita lihat sekarang syariat Islam, kalau ada orang kita tengok, nih kapan anak ini nikah ini? Kok kumpul-kumpul jalan bareng, ditanya, kapan kau kawin? Kapan kau nikah? Siapa tuan kadimu? Siapa walimu?
Nggak ada Pak, Allah cuma Tuhan kami, wali kami, saksi kami. Sah Pak? Hah? Enggak. Kenapa? Karena itu berlaku kepada syariat Nabi Adam. Kita enggak. Dan masih Nabi Adam ini Pak. Ketika si Hawa itu hamil, lalu melahirkan sepasang bayi kembar, berikutnya kemudian pun kembali lagi melahirkan sepasang bayi kembar. Ketika anak-anak Adam dewasa, Allah perintahkan Adam itu untuk menikahkan anaknya dengan saling silang. Berarti Qabil berpasangan dengan kembarannya Habil. Habil berpasangan dengan kembarannya Qabil. Kakak beradik nikah, abang beradik nikah. Kira-kira kalau zaman sekarang abang beradik nikah, sah enggak Pak? Enggak, kenapa? Itu syariat buat Nabi Adam. Kalau kita pikir-pikir ya, kalau ngikuti syariat sekarang, udah bapaknya zina, kumpul kebo kan gitu kan. Melahirkan anak-anak hasil zina kan gitu. Kawin pula, nikah pula abang beradik. Keluarga apalah ini kalau kita bilang kan gitu. Ternyata itu berlaku buat Nabi Adam. Dan bagi kita nggak berlaku. Lalu syariat sebelumnya apa lagi? Yang kita bisa lihat. Nabi Sulaiman itu Pak melihara jin. Sekarang kalau kita melihara toyol boleh nggak Pak? Nggak boleh, kenapa? Loh, Nabi Sulaiman kok boleh? Itu syariat buat Nabi Adam. Bagi kita nggak boleh. Nabi Daud berapa istrinya Pak Bu? Nabi Daud menurut riwayat, satu riwayat menyebutkan 99. Satu riwayat lagi menyebutkan 999. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira kalau kita hari ini punya bini 99, boleh nggak Pak? Boleh nggak? Nggak boleh. Itu pun dibatasi ya kan, masna wa sulasa wa ruba' ya kan. Boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi ada kata kuncinya Pak. Apa itu? Adil. Kalau adil boleh, kalau nggak adil jangan kan gitu. Itu berlaku buat Nabi Daud. Bagi kita nggak berlaku. Dan masih banyak syariat-syariat yang lainnya Pak Bu. Namun ada juga syariat-syariat yang dijalankan oleh umat-umat terdahulu, nabi-nabi sebelum Rasul, namun masih berlaku buat kita. Contohnya apa? Kurban, ya kan? Syariat Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Haji, syariat Nabi siapa itu? Nabi Ibrahim. Apalagi? Kalau kita lihat banyak lagi puasa. Puasa syariat bagi umat terdahulu, namun juga berlaku, tapi perbedaannya ada secara lebih rinci lagi. Kalau kita lihat, kalau sholatnya Nabi Daud itu sholatnya apa? Sholat tahajud. Sholat wajib Nabi Daud itu sholat tahajud. Kita sholat 5 waktu. Puasa wajibnya Nabi Daud apa? Puasa Senin, seling-selingnya kan? Hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa kan? Itu puasanya Nabi Daud. Puasa wajibnya orang-orang Bani Israel apa? Puasanya orang-orang Yahudi, itu puasanya Asyura. Kita Ramadan. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih tentang Al-Qur'an. Kalau kita lihat dalam konteks Al-Qur'an yang lainnya, kita akan melihat bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Pak Bu memberikan ajab, memberikan hukuman itu secara cash pada umat-umat terdahulu. Allah langsung beri ajab, Allah langsung beri hukuman tak kala mereka durhaka kepada Allah. Pak Bu, Nabi Adam itu dosanya apalah sampai diusir Allah dari surga? Gara-gara makan buah syajarah, buah kuldi. Gara-gara makan buah kuldi, diusir Allah dari surga. Satu kesalahan, diusir dari surga. Awak banyak kesalahan, minta masuk surga. Kalau kita boleh bilang sama Nabi Adam, olah Nabi Adam, kan buah yang lain banyak, makanan yang lain kan banyak, ngapailah disentuh buah kuldi itu? Kalau enggak kan kami ini anak-anak cucu masih berada di dalam surga kan gitu kan.
Allah kasih ajab langsung. Hukuman, bukan ajab. Allah kasih hukuman. Lalu kalau kita lihat cerita dan kisah Nabi Nuh itu 950 tahun berdakwah. Yang ikut hanya berapa, Pak? 80. Mana semua? Membangkang. Gak mau dengar dakwah Nabi Nuh. Akhirnya Allah kasih hukum banjir bandang. Nabi Lut Allah kasih ajab kepada kaumnya. Begitu juga kaum Ad, kaum Tsamud. Bapak Ibu, apa sih salahnya Nabi Yunus sampai ditelan ikan itu? Hanya gara-gara hijrah meninggalkan kaumnya mencari tempat labuhan baru berdakwah. Ditelan ikan. Nabi Muhammad SAW berdakwah 13 tahun di Mekah. Gagal, mau dibunuh sama orang-orang kafir Quraisy. Hijrah Nabi dari kota Mekah ke Madinah dapat pujian. Yunus ditelan ikan. Allah kasih teguran langsung, Allah kasih hukuman langsung. Bahkan ada satu dalam surah Al-Baqarah, "Walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Allah menghukum, ada satu kisah Pak, ini begini ceritanya. Ada kaum Bani Israel yang tinggal di pesisir pantai, kerjanya nelayan, Pak. Disuruh Allah Subhanahu wa taala beribadah di hari Sabat, hari Sabtu. Dan pada hari Sabtu itu haram mereka memancing, menjala ikan, haram. Khusus hari Sabat itu mereka beribadah. Nah, yang anehnya, setelah mereka hari Sabtu beribadah, hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan gak ada yang keluar, Pak Bu. Entah mungkin mendapat ilham dari Allah, gak tahu. Sehingga ikan-ikan itu gak ada yang keluar. Tapi yang anehnya, ketika hari Sabtu, ikan pada keluar. Maka mereka memakai akal logika mereka untuk mempermudah urusan mereka. Sekaligus mereka berpikir, kan gak apa-apa, kita tetap ibadah. Tapi hari Jumat sore kita pasang jala. Kalaulah ikan tertangkap, nyangkut di jala itu, bukan salah kita, salah ikannya itu. Ngapain dia lompat-lompat sampai nyangkut, kan gitu. Ini logika mereka. Mereka tetap beribadah, jala dipasang. Begitupun Allah Subhanahu wa taala murka. Akhirnya mereka dikutuk Allah jadi kera. Dan itu hanya bertahan sampai 3 hari. Setelah itu mereka mati semua. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala begitu keras kepada umat-umat yang terdahulu, bahkan kalau kita lihat ending atau akhir hidup orang-orang yang membangkang dahulu, nggak ada yang bagus, Pak. Kalau kita lihat Qarun mati, terkubur dengan harta-hartanya. Fir'aun mati, tenggelam. Apalagi Namrud mati hanya gara-gara masuk nyamuk ke telinganya. Endingnya nggak bagus. Maka Rasulullah SAW ketika mendengar begitu kerasnya Allah terhadap umat-umat terdahulu, Rasulullah SAW menangis, Pak Bu. Rasulullah sedih. Lalu Rasulullah berdoa. Mana doanya? Doa yang kita baca kalau kita yasinan, Pak. Wirid. Akhir surah Al-Baqarah itu. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkanlah kami ya Allah jika kami lupa dan berbuat kesalahan. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami ya Allah
sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami ya Allah apa yang tidak sanggup kami memikulnya ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni, maafkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Engkaulah pelindung kami ya Allah, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah itu ingin apa Pak? Kalaulah memang kami ingin dihukum ya Allah, hukum kami di akhirat saja. Jangan di dunia ini ya Allah. Apakah kami saja yang beriman? Tidak, yang kafir pun juga ya Allah. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah diutus Rasul itu kecuali memberikan rahmat bagi alam semesta. Bukan buat kita saja, tapi alam semesta, baik yang kafir. Maka politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak Bu, politik Nabi itu ingin umatnya itu masuk ke dalam surga dengan kerahiman Allah, bukan dengan keadilan Allah. Kalau kita dihisab dengan cara adil, nggak akan masuk surga kita, Pak. Tapi Nabi ingin kerahimannya. Contohnya awak ilustrasikan gini, Pak Bu. Ilustrasi ini. Rasulullah ingin seperti ini dia politiknya. Kita naik kereta, pergi ke lapangan Merdeka. Tapi kita naik kereta, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai kaca spion, nggak pakai helm, tarik 3, nerobos lampu merah. Kalau ketangkap kena pasal berlapis, sudah berapa tuh kenanya tuh Pak? Kalau kita pikirkan, rupanya ketika nerobos ke lampu merah ketangkap sama polisi, diberhentikanlah, di-stop oleh polisi, disuruh berhenti, disuruh tunjuk-tunjukkan. Nggak ada bawa, STNK nggak bawa, KTP nggak bawa, SIM nggak bawa, tarik 3 pula, spion nggak bawa, helm nggak pakai, nerobos lampu merah pula. Kebetulan yang suruh berhenti ini polisinya polisi baik pula yang nyetop ini. Kata Pak polisi itu, ya udahlah, silahkan kalian lanjutkan perjalanan. Yang penting besok-besok jangan kalian ulangi lagi. Ini yang diinginkan Rasulullah. Ini politik Rasulullah. Rasulullah ingin agar seberapa besar pun dosa yang kita lakukan, berilah kami ampunan ya Allah. Makanya yang dilihat Allah Subhanahu wa taala itu akhir kehidupan kita. Makanya mana lebih baik, mantan ustadz apa mantan preman Pak Bu? Kan gitu. Ini yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun berbuat maksiat, berzina, berzudi, minum khamar, tiba-tiba dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat, baru tobat 1 jam, habis itu mati. Enak kali ya Pak ya. Inilah politik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam satu hadis Rasulullah sebutkan ada orang zaman Bani Israel, kaum Bani Israel beribadah 500 tahun, beribadah terus. Sehingga Allah sampaikan kepada kaum Bani Israel tersebut, dia masuk surga karena rahmat Allah. Bukan ya Allah, karena amalku. Bukan karena rahmatku. Bukan ya Allah, karena amalku. Maka disuruh malaikat untuk mencabut nikmat pendengarannya. Coba timbang mana lebih besar amalmu dengan nikmat yang kuberikan. Ini satu saja Pak. Artinya apa? Kita masuk ke dalam surga ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan menyampingkan. Berarti kalau kita masuk karena rahmat untuk apa beribadah? Bukan itu. Beribadah itu, beramal itu untuk menentukan di mana letak surga kita, kan gitu. Kalaulah orang menjadikan amal ibadah sebagai patokan masuk ke dalam surga, yang terjadi adalah orang nantinya sombong.
Kenapa? Karena sombong itu pangkal kunci iblis diusir Allah dari surga. Lalu dalam kehidupan ini apa yang kita sombongkan, Pak Bu? Pak Bu, kita masuk kita bersih, kita wangi pagi ini, tiap hari kita wangi ini karena kita mandinya. Karena kita bersih-bersihnya setiap hari. Kalau enggak, waduh, entah semana-mana bau kita. Di dalam tubuh kita ini semua banyak tai, Bu, mohon maaf. Enggak percaya, Ibu. Kita berapa kali gosok gigi, Pak Bu? 2 kali, 3 kali satu hari. Kenapa? Karena ada tai gigi. Kadang kuping kita gatel. Kenapa gatel? Ada tai upil, ya kan? Kalau kita bangun pagi, mata kita itu ada tai apa namanya, Bu? Tai belek, ya? Tai belek. Kita katambat bersihkan kuping berapa kali? Seminggu sekali. Kenapa? Karena ada tai kuping. Kita keramas berapa kali satu hari, Pak Bu? 1 kali lah kita bilang. Kenapa? Karena ada tai ketumbe. Kita jepit kuku, bersihkan kuku kita. Kenapa? Karena ada tai. Kita mandi, kita gosok-gosok badan kita. Kenapa? Karena ada daki. Makanya kita dipanggil tai ini, Pak Bu. Lalu apa yang kita sombongkan? Manusia yang sombong di muka bumi ini karena dia masih berada di atas tanah. Maka kita yang beriman kepada Allah jauhi sifat sombong, karena suatu hari nanti habis kesempatan hidup kita di dunia, kita akan masuk ke dalam tanah, dihimpit oleh tanah, dimakan oleh binatang-binatang tanah. Boleh jadi binatang-binatang tanah itu memakan dulu kulit kita. Kulit sudah terkelupas habis, maka binatang-binatang tanah, rayap, cacing, ulat itu kembali memangsa daging kita. Sudah daging terkelupas habis, sumsum pun gak ditinggalkan. Yang tinggal dan tersisa dari diri manusia yang sombong tersebut hanyalah tulang belulang. Lalu ketika manusia tinggal tulang belulang, dihimpit oleh tanah, apa yang dia sombongkan dalam kehidupan ini? Mana hartanya yang banyak dulu? Bukankah hakikat harta itu adalah untuk menjadikan dirinya dekat dengan Allah? Karena banyak orang yang mereka tidak memiliki harta, mereka hanya beribadah, bisa sholat, puasa, baca Al-Quran, zikir. Padahal orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, ini sebenarnya fungsinya ketika ia tidak bisa melakukan ibadah seperti orang yang tidak punya harta, hartanya itulah yang bisa menggiringnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi masjid kita mau diperluas. Bukankah Allah gambarkan bahwa orang-orang yang punya harta, tapi mereka lupa bahwa hakikat harta itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infaklah sebagian harta kalian, kata Allah, sebelum maut datang, ajal menjemput kalian. Karena orang-orang yang mati itu kalau boleh meminta sebentar saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke dunia. Untuk apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Untuk bersedekah, menyedekahkan hartanya, menginvestasikan hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diinginkan oleh Rasulullah adalah kerahiman Allah. Dan kalau kita lihat dalam satu hadis kudusi, Pak, Bu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Adam, ya Adam, di yaumil mahsyar, kum fajahiz min dzurriyyatika tis'ima'ati wa tis'atan ilan nar. Panggil anak-anak cucu-cucu keturunanmu 999 wa wahidan ilal jannah. Panggil anak-anak cucumu itu 999 untuk digiring ke dalam neraka dan 1 masuk ke dalam surga. Di mana itu? Di yaumil mahsyar. Nanti nampak itu di yaumil mahsyar, Pak Bu. Mana orang-orang yang sudah pantas masuk ke dalam surga, nggak usah panggil-panggil lagi, jeret. Itulah orang-orang kafir. Dan 1 wa wahidan ilal jannah, dan 1 dari 1000 orang
Yang dipanggil Adam, 1 yang masuk surga, 999 masuk ke dalam neraka. Perbandingannya 1, Pak. 1% banding 99%. Dan siapakah 1% itu? Itulah umat Nabi Muhammad SAW yang konsisten istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan oleh Rasulullah SAW, umatnya dengan umat-umat yang lain itu seperti satu helai bulu putih di dalam kulit hitam, kulit lembu jantan berwarna hitam. Jadi kalau ada lembu itu warna putih, bulunya, maka satu helai itulah kita umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbedaannya. Dan itu memang fakta, Pak. 1,5 miliar saat ini umat Islam di muka bumi ini. Banding 6 miliar orang, 1,5%. 1,5 miliar umat Islam yang berada di muka bumi ini. Kan gitu kan, Pak, perbandingannya saat ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau seperti masa-masa seperti umat-umat terdahulu, mungkin Allah gampang saja ngasih azab itu. Kenapa? Karena terlalu banyak orang yang tak beriman di muka bumi ini, kafir. Kita berdampingan dengan orang-orang kafir, musyrik, ateis. Belum lagi 1,5 miliar itu apakah semuanya beriman? Tidak. Bahkan kita Islam ini ada bersama orang-orang yang berlainan ideologi, paham. Ada 72 firqah. Ada Syiah, ada Khawarij, dan lain-lain sebagainya. Belum lagi kita berdampingan di dalam 1,5 miliar itu ada orang-orang munafik. Siapa munafik itu? Itulah yang liberal, yang sekuler, yang pluralisme itu. Tahu Bapak sekuler? Tahu liberal? Sekuler itu, Pak, orangnya Islam, tapi pemikiran ideologinya dia ingin memisahkan antara urusan agama dengan negara. Itu sekuler. Liberal apa? Liberal itu, Pak Bu, adalah orang-orang Islam dia. Tapi mana ayat yang dia suka, diambilnya. Ayat yang nggak disukanya, dibuangnya. Contoh, dulu ada kiai kita bilang, kami ingin mengganti kata-kata kafir dengan non-muslim. Ini liberal. Atau riba dipermudah. Ini liberal. Apalagi, dulu pernah kita dengar disertasi seks itu kan, seorang yang sudah baligh boleh berhubungan dengan yang sudah baligh, laki-laki dan wanita asal suka sama suka, kan gitu. Nah, ini liberal. Ada pluralisme. Apa itu pluralisme? Mengatakan bahwa semua agama itu sama. Kan ada kita dengarkan setiap dengan Pak. Inilah pluralisme. Semua agama itu sama. Kalau semua agama itu sama, untuk apa Al-Quran diturunkan? Sudah dijelaskan, innallaha la yaghfiruna ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau memang semua agama sama, ngapain Rasulullah sampai capek-capek untuk berdakwah perang Badar? Cukup bilang sama Abu Lahab, Abu Jahal, bilang saja bahwa ngapainlah kita bertengkar? Orang semua agama toh sama, kan gitu. Akal logika kita, kan gitu. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dia. Bahkan di kampung kita ini, kalaupun ada jumlah penduduk kita 2.000, ada nggak yang datang separuh aja 1.000? Kan nggak ada kan, Pak? Nggak ada, itulah dia, Pak. 1.000 nggak ada, setengah saja. Nggak usah setengah lah, 1/4 aja lah. 250 orang ada nggak? Kan nggak ada. Itulah, Pak. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah berjalan berapa nih? 45 menit. Lanjut atau apa, Pak? Lanjut. Jadi gitulah, Pak. Maka kata Allah di dalam Al-Qur'an itu, wa iza qila lahum la tufsidu fil ardh. Ini orang-orang munafik, ini orang bahaya ini. Ketika Allah mengatakan kepada orang-orang munafik, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini, apa kata mereka orang-orang munafik itu? Qalu innama nahnu muslihun. Kami ya Allah, kami tidak berbuat kerusakan, tapi kami sedang membuat kebaikan di muka bumi ini. Kami perbaiki. Kami buat ya Allah, kira-kira gitu, Pak. Kami buat kata-kata kafir itu, kami ganti kepada non-muslim, supaya
Ada tenggang rasa, kan gitu kan? Supaya kami ini nggak dibilang apa namanya? Apa bahasanya Pak? Lupa pun sampai. Supaya dibilang apa? Nggak dibilang apa? Rasis itu ya. Lalu kami mudahkan urusan riba karena riba itu kalau dia mudah maka boleh kan gitu. Padahal riba itu artinya lebih. Setiap yang lebih haram. La'anallahu riba. Allah melaknat pelaku riba. Yang memberi, yang menerima, yang mencatat, yang menjadi saksi itu Allah laknat. Tapi sekarang kan dipermudah. Kalau mudah boleh. Kenapa? Karena kemaslahatannya begitu banyak untuk orang-orang yang memerlukannya. Dimudah-mudahkan, Pak. LGBT itu, Pak. Kita tengok di YouTube itu, kami mendukung LGBT. Kami mendukung pernikahan sejenis. Karena apa? Karena kata mereka, pemikiran mereka, kalau seandainya pernikahan sejenis itu dilarang oleh Allah, ini liberal nih Pak, pemikiran liberal sekuler. Mungkin hari ini azab Allah itu akan turun, kata mereka. Ini orang nggak ngaji nih Pak. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukankah Rasulullah diutus itu untuk memberi rahmat? Ketika rahmat Rasulullah lahir ke muka bumi ini, selesai hukuman-hukuman khas itu. Kalau mungkin LGBT ini hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, oh habis. Habis, nggak tersirat, berserak nggak orang itu. Ini Pak dimudah-mudahkan. Bahkan kalau kita lihat dulu ada statement, saya nggak sebutkan namanya, kiai juga. Apa kata beliau? Nabi Muhammad itu belum dijamin masuk ke dalam surga. Nah ini pun bahaya. Kenapa? Karena dia mengikuti hadis yang seperti kita sampaikan tadi. Masuk ke dalam surga itu atas rahmatnya Allah. Kan? Bukan karena amal. Dia nggak tahu bahwa Allah sudah sebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus Rasul itu adalah menjadi rahmat. Rahmatnya itu ya Rasulullah. Ini salah kaji nih. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan ini kita harus hati-hati. Kita pegang keimanan kita sekuat-kuatnya. Kenapa Pak Bu? Ini zaman-zaman fitnah. Kita sudah di era atau masa di mana setiap hal yang buruk bisa menjadi benar dan setiap yang benar bisa menjadi buruk. Ini sebenarnya Pak Bu, sistemnya Dajjal. Dajjalnya belum datang, sistemnya sudah ada di muka bumi ini. Inilah sistem Dajjal. Mereka menawarkan kebaikan padahal hakikatnya keburukan. Mereka menawarkan keburukan padahal hakikatnya kebaikan. Mereka menawarkan surga padahal hakikatnya neraka. Mereka menawarkan neraka padahal hakikatnya surga. Inilah Bobo. Semua diputar balikan. Mereka lupa bahwa mereka akan mati. Mereka lupa mereka akan mati. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah berada di akhir-akhir menjelang Ramadan, kita sudah berada di 10 terakhir Ramadan. Ini berarti hari 20 Pak ya? 20 atau 21? 20 Ramadan. 10 malam terakhir sudah kita lalui, ini hari yang ke-20. Bentar lagi habislah Ramadan ini. Maka apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan pesantren, madrasah, sekolah bagi kita untuk menempa kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang bertakwa yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun itu Pak Bu adalah orang-orang yang mengaplikasikan apa yang sudah ia dapat di bulan Ramadan, ia tetap konsisten dan istiqomah setelah bulan Ramadan. Maka hari ini kita rajin ke masjid, tetap istiqomah ke masjid. Tetap perlihatkan syiar agama. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan pun masjid juga. Walaupun lebih afdal di rumah, tapi di masjid. Sudah.
konsisten lagi apa? Ketika berakhir Ramadan dia hebat puasanya, semakin rindu dia setelah Ramadan, puasa sunnah Syawal nanti dia kerjakan. Puasa Senin Kamis makin rajin dia. Puasa Ayyamul Bid makin dikerjakannya. Dan puasa-puasa sunnah yang lainnya, konsisten dia. Begitu juga yang hari ini luar biasa baca Al-Quran. Terus lanjutkan baca Al-Qurannya di luar bulan Ramadan. Tidak hanya membacanya, tapi mudah-mudahan kita doakan yang hari ini masih membaca, besok bisa memahami artinya. Ada orang berkata, Pak Bu, dia putus asa. Kenapa? Karena dia disampaikan nama Ustadz, orang yang hanya membaca Al-Quran sia-sia. Mulai hari itu dia berpikir, berarti selama ini aku baca Al-Quran sia-sia. Jadi pergilah bapak itu jumpai gurunya. Wahai guruku, ternyata mulai hari ini aku putuskan aku nggak mau lagi lah baca Al-Quran. Kenapa? Sia-sia Pak Ustaz, katanya. Kenapa? Ada yang menyampaikan bahwa orang yang hanya membaca Al-Quran tak memahami artinya sia-sia. Jadi guru itu ngasihkan sama dia goni kotor. Nah, kau ambil ke sumur itu, isi goni ini dengan air. Pigilah muridnya itu ke sumur itu, diisinya goni itu dengan air. Pergilah dia berjalan dari sumur itu ke gurunya. Dan sebelum sampai dekat gurunya, air itu habis. Pergi lagi dia, diisinya air. Semakin agak dicepatkannya sedikit jalannya. Belum sampai dekat gurunya, habis lagi. Begitu terus. Dia usahakan terus berlari. Dia isi berlari lagi sampai 7 kali. Akhirnya capean dia, menyerah dia. Apa katanya sama gurunya? Wahai guruku, gak sanggup lagi aku. Lalu apa yang kau dapatkan? Apakah sia-sia yang kau lakukan? Iya guruku, sia-sia. Karena air itu tak tertampung-tampung, selalu habis sebelum sampai dekat guru. Tapi kau lihat goninya itu coba. Bersih. Maka orang yang membaca Al-Quran itu mungkin hari ini dia baca Al-Quran. Dia merasa sia-sia, tapi ketahuilah bahwa setiap apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, enggak akan pernah sia-sia, Pak Bu. Lihat goni itu, goni yang dicuci dengan air tadi bersih. Artinya Al-Quran yang kita baca ini bisa membersihkan hati kita dari sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati itu. Mungkin hari ini kita masih baca Al-Quran. Boleh jadi suatu saat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita. Allah permudah kita untuk memahami artinya. Kita sudah pahami artinya. Boleh jadi suatu saat Allah mudahkan kita untuk mengetahui tafsir-tafsirnya. Dan sehingga kita mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah ragu kita baca Al-Quran. Jangan pernah lupa kita untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Rasulullah SAW, Iqra' al-Qur'ana fa innahu yu'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kata Rasul. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan syafaat pada hari kiamat kepada li ashabi, para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran itu Pak Bu? Yang membacanya. Yang kemudian memahami artinya. Lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah li ashabi, sahabat Al-Quran. Yang mana Al-Quran ketika di dunia kita baca, nanti di akhirat ia akan rindu dengan para sahabatnya di dunia yang dulu senantiasa membacanya. Dengan izin Allah, nanti Al-Quran akan meminta kepada Allah untuk memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita ini Pak, yang selalu istiqomah membaca Al-Quran, termasuk kategori sahabat dari Al-Quran yang mendapatkan syafaatnya di hari akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga. Hari ini kita bulan Ramadan luar biasa, kita bersedekah, berimpak. Apakah berimpak bersedekah itu hanya di bulan Ramadan? Karena pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah. Tidak, sesungguhnya ini madrasah tempat kita untuk kita setelah Ramadan konsisten. Habis itu kita terus bersedekah. Itu tanda-tanda orang yang berhasil. Setelah Ramadan bersedekah dia terus. Semakin rajin dia memperhatikan orang-orang yang susah. Semakin rajin dia melihat anak-anak yatim. Semakin rajin dia melihat masjid ini. Berapa lagi lah kurang gunanya. Semakin rajin dia nyari proposal ke sana kemari untuk cepat segera terrealisasi. Ya kan Pak? Terrealisasi, apa namanya nih?
pembelian perluasan tanah ini. Semakin cepat dia bantu, nggak ada duitnya, dia bantu dengan tenaga. Carinya saudara-saudaranya yang kaya-kaya, yang agak bagus ekonominya, untuk apa? Supaya cepat dapat terkumpul dana. Masjid kita pun bisa makin lebar luas. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari semakin pagi, mungkin kita banyak aktivitas yang lainnya. Jadi inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya teringat pantun guru-guru saya, kalau ceramah itu nggak usah panjang-panjang, yang penting berisi, dapat dipahami dan dapat diamalkan oleh yang mendengarkannya. Karena kan ada pantun itu ikan sepat, ikan gabus kan Pak, lebih cepat lebih bagus. Karena saya nggak mau dibilang macam ikan kakap, ikan lele. Ustadznya kebanyakan cakap, jadinya bertele-tele. Padahal bagi kami ustadz-ustadz ini ikan mujair, ikan sembilang. Kalau udah cair aku pun pulang kan gitu Pak Bu. Jadi itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Mutlak itu adalah kesalahan saya sendiri. Saya adalah makhluk Allah yang dhaif, yang lemah, yang tidak terlepas dari kesalahan. Sesungguhnya Allah lah yang maha sempurna, Allah yang memberikan ilmu kepada saya. Ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.